Sudah, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan topik 2, yaitu Indonesia yang harmoni. Adapun nama kelompok kami yang pertama, Evia Yerida Susanto. Yang kedua, Ainul Wicaksono. Yang ketiga, Ahmad Arfan Fauzi. Yang keempat, Ervin Alfianto. Yang kelima, Pol Mauli Angkat. Yang keenam, Iis Muliah. Dan yang terakhir, AC Inayah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ainul Wicaksono. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Kakak Ervin Alfianto karena telah memberikan waktu kepada saya. Langsung saja untuk pembahasan kali ini mengenai topik 2. Kebetulan kelompok kami mendapatkan topik 2 yang berjudul Indonesia yang harmoni. Next, Pak Erik. Nah, capaian pembelajarannya adalah ada 3. Yang pertama, memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Dan yang terakhir, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mulai dari diri. Ini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan kerentanan kebinekaan. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk aktivitasnya adalah sebagai berikut. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya keragaman tidak menjadikan perbedaan dan permusuhan. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Kemudian untuk tugasnya seperti ini, nanti ditampilkan gambar ya. Ada gambar, kemudian ada juga kolom setuju dan juga tidak setuju. Nah, gambar ini berisi tentang sebuah kejadian ya atau peristiwa yang di situ menggambarkan sikap toleransi ataupun tidak toleransi. Nanti akan diminta untuk mencentang pada kolom setuju atau tidak setuju. Sebenarnya ada beberapa gambar ya, namun untuk yang kami tampilkan di sini hanya mengambil contoh 2 gambar, yaitu yang pertama ini gambar seperti orang yang sedang memberikan bingkisan seperti itu ya, orang yang berbeda. Kemudian yang kedua, yang nomor 2 yang bawahnya itu gambar perang suku seperti itu. Next, Pak. Kemudian untuk refleksinya adalah yang pertama, menurut saudara apa yang disebut keragaman? Yang kedua, bagaimana jadinya jika tidak ada toleransi dalam menghadapi keragaman yang ada di Indonesia? Kemudian yang terakhir, menurut pandangan saudara, bagaimana cara memupuk sikap toleransi? Kemudian untuk konsepnya, konsep yang pertama yaitu memaknai toleransi, intoleransi, dan radikalisme bisa dilihat dalam video berikut. Munculkah, Pak? Bisa di copy aja ke itu kalau nggak bisa. Bentar. Ini nggak bisa Oke. di copy soalnya. Oh, nggak bisa di copy.
Gimana ini Pak Ainur? Boleh di stop share dulu, Pak. Share dulu ya. Judulnya iya, nggak apa-apa. Langsung ke Mozilla aja. Ke Chrome. Ini lanjut ya, dilanjut ya. Lanjut, ya ke itu aja, ke YouTube aja, diklik judulnya. Bentar. Nah itu Pak Ervin sedang share di itu. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Terima kasih Pak V atas bantuannya untuk memudahkan video. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, kita akan menanyakan apakah makna yang bisa diperoleh gitu ya. Kemudian dari video tersebut kita bisa mengetahui dan akhirnya memahami bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Akan tetapi kita disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Nah, kemudian yang konsep kedua yaitu praktik baik toleransi. Yang pertama, contoh toleransi di sekolah adalah pertemuan atau kunjungan SD Kristen Pangudi Luhur ke SD Islam Azhara. Program yang dilaksanakan adalah penggalangan dana bersama untuk korban bencana alam gempa bumi Cianjur. Kemudian untuk toleransi di pesantren, contohnya adalah untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap budaya lain. Dalam satu kamar ditempatkan santri dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Kemudian yang terakhir, toleransi di masyarakat, yaitu pembagian daging kurban untuk masyarakat non-muslim di sekitar masjid.
Kemudian untuk konsep ketiga ini adalah tantangan intoleransi yang meninggi. Nah, sebelumnya kembali saya akan menunjukkan sebuah video. Silakan Pak V. Hai guys, namaku Nadia. Aku siswi kelas 12. Aku Belum muncul, lahir Pak Fe, tahun belum 2000. Stop sebentar. Orang-orang menyebut generasi Bagaimana Pak Ainul? Yang ini di stop dulu yang PPT, jadinya nggak muncul videonya. Oh iya. Bentar, maaf ya. Tidak apa-apa, Pak. orang-orang menyebut generasiku generasi Z. Hai guys, namaku Nadia. Aku siswi kelas 12. Aku lahir tahun 2000. Orang-orang menyebut generasiku generasi Z. Dibanding generasi ayah dan kakekku, aku kayaknya lebih beruntung deh. Dengan gadget di tangan, aku bisa mengakses banyak informasi, main game, streaming film, dengerin musik favorit, sampai pesan makanan kesukaan. Teman-temanku banyak, bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bukan cuma dari Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena terhubung dengan dunia yang luas, seharusnya generasiku lebih terbuka, termasuk dalam sikap beragama. Tapi, benarkah begitu? Untuk mengenali lebih dalam generasiku, para peneliti PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan survei nasional kepada ribuan muslim generasi Z, juga kepada guru-guru dan dosen kami di 34 provinsi. Selama sebulan lebih, para peneliti bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis data dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana muslim generasiku melihat agama, keragaman, negara, serta bagaimana pendidikan agama membentuk cara berpikir kami. Dan inilah beberapa hasilnya. Ternyata, lebih dari sepertiga teman muslim segenerasiku setuju kalau jihad itu qital alias perang, terutama perang melawan non-muslim. 1 dari 5 siswa muslim setuju kalau aksi teror bom bunuh diri itu jihad Islam. Sepertiga muslim Gen Z setuju kalau orang yang murtad harus dibunuh. Hampir sepertiga merasa bahwa perbuatan intoleran terhadap minoritas gak masalah. Melihat data di atas, kaget juga sih, dari mana pemahaman-pemahaman itu berasal. Ternyata, medsos masih menjadi rujukan utama generasi kami dalam mendapatkan ilmu dan informasi keislaman. Buku pelajaran agama Islam juga berperan. Hasil survei menunjukkan 48,95% siswa atau mahasiswa merasa pendidikan agama memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi kami agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Dari keseluruhan materi pendidikan agama Islam, materi tentang menghargai orang lain yang berbeda itu porsinya sedikit banget. Mangga jatuh nggak jauh dari pohonnya. Cara pandang yang eksklusif ini gak jauh dengan guru dan dosen kami.
Misalnya, untuk urusan dengan kelompok minoritas yang dianggap sesat, sebagian besar guru dan dosen tidak setuju jika pemerintah melindungi kelompok tersebut. 2/3 guru dan dosenku percaya bahwa semua orang Yahudi adalah musuh Muslim dan semua orang Yahudi membenci Muslim. Untuk urusan rumah ibadah agama lain, 2/3 dari guru dan dosen tidak setuju kalau di lingkungan mereka didirikan rumah ibadah agama lain. Sedih rasanya kalau lihat data-data tadi. Seharusnya pendidikan agama membuat kami mencintai dan melindungi sesama manusia. Apalagi 20-30 tahun dari sekarang, generasi kamilah yang akan memimpin bangsa ini. Bangsa yang kaya dengan keragaman. Gak mungkin bangsa besar ini dipimpin oleh orang yang berpikiran sempit. Tapi aku tetap optimis kok. Sebagian besar generasi kami masih setia Pancasila dan NKRI. Temuan survei ini membuka mata kami untuk waspada dan introspeksi. Udah banyak bangsa porak-poranda karena benih kebencian yang dibiarkan. Ayo, jaga bangsa kita, Indonesia yang kita cinta. Ya, terima kasih Pak Fe yang sudah membantu untuk memperlihatkan videonya. Nah, dari video tadi akan timbul pertanyaan, dapatkah Anda menemukan 3 bentuk intoleransi berdasarkan video tersebut ya? Seperti itu. Lanjut untuk yang next berikutnya Pak. Untuk konsep keempat, hebat menjadi moderat ya. Prinsip-prinsip moderasi, komitmen kebangsaan, cara berpikir, bersikap, dan berperilaku moderat, kesetaraan dan kemanusiaan, berpikir terbuka dan kritis, dan yang terakhir, akomodasi terhadap nilai-nilai lokal. Lanjut untuk konsep 5 yaitu profil pelajar Pancasila. Sebelumnya bisa dilihat untuk video yang ketiga. Silakan Pak Fe. Ada survei seru nih. Namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Dan pelajar sekarang tuh harus bisa kreatif kan. Banyak nyoba, banyak bisa, banyak karya. Dan jangan mau disuapin ilmu sama guru mulu. Harus bisa cari ilmu sendiri. Ya tapi jangan mikirin diri sendiri doang. Pelajar zaman sekarang harus bisa gotong royong sama orang lain. Kerjasama, kolaborasi, itu penting loh. Menurut gue, penting banget buat cinta budaya Indonesia. Tapi perlu buka diri buat budaya lain. Maksudnya? Ya kita harus mampu bersaing dan bekerja sama dengan dunia global. Itu semua yang dimaksud pelajar Pancasila. Oh ya? Berarti kita semua pelajar Pancasila dong? Ya, terima kasih Pak Fa yang sudah membantu menunjukkan videonya. Nah, berdasarkan video tersebut, bisa kita ambil yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Lanjut
Kemudian pengaplikasiannya adalah mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi kekayaan tradisi yang ada di Indonesia melalui berbagai sumber. Lanjut, Pak. Kemudian untuk yang terakhir yaitu evaluasi dan penutup. Apa pesan yang bisa saudara ambil dari topik Indonesia yang harmoni? Ya, lanjut, Pak. Nah, terima kasih. Demikian adalah pemaparan dari kelompok kami mengenai Indonesia harmoni. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Ervin sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Inul yang sangat luar biasa dan juga urut ya. Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau menambahkan tentang penjelasan Bapak Ainul tadi? Ada apa tidak? Jelas, Pak. Sudah jelas sekali pemaparannya. Kalau begitu, itu tadi penjelasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop recordnya. Iya boleh Pak. Oke, Pak.